Kisah diawali dengan memperlihatkan sepasang muda-mudi yang sedang bekerja. Yang satu seorang pria yang bernama Siu, yang bekerja sebagai musisi kafe, dan yang satunya lagi seorang gadis cantik yang bernama Tia. Ia seorang pelayan kafe, dan keduanya terlibat cinlok. Kisah cinta mereka berawal dari mimpi-mimpi mereka. Seperti Tia bercita-cita menjadi agen artis besar dan Siu ingin menjadi musisi terkenal. Dan kebersamaan mereka diwarnai dengan hari-hari yang indah. Tiba saatnya mereka untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Diawali dengan Siu, ia berencana merantau ke negeri seberang, sedangkan Tia ia berniat berjuang di negaranya sendiri. Sebelum LDRan itu terjadi, keduanya menghabiskan waktu bersama dan memberikan sebuah benda spesial tanda ikatan cinta mereka, seperti pulpen dan gelang yang dipakaikan Siu untuk Tia saat ini. Tapi sayangnya LDRan mereka tak bertahan lama. Petaka itu muncul ketika Siu di tengah-tengah perjuangannya untuk mewujudkan impiannya. Tiba-tiba saja dia mengabarkan kalau ia ingin putus katanya. Dan alasannya karena orang ketiga. Dia sudah mempunyai tambatan hati yang baru. Dan kabar tersebut membuat Siu marah. Padahal perjuangan demi perjuangan sudah Siu lakukan. Salah satunya untuk bertahan hidup di sana ia rela bekerja sebagai pencuci piring. Karena ia tahu kekasihnya itulah yang bisa membuatnya bertahan. Setelah kejadian itu mereka tidak pernah bertemu lagi. Seolah ingin membuktikan, beberapa tahun setelahnya Siu kembali ke negaranya dengan keadaan yang sangat berbeda. Yap, benar, Siu berhasil mewujudkan impiannya. Ia pulang kampung dengan menyandang gelar artis top. Sampai pada suatu ketika Siu kecewa dengan agennya sendiri, karena sudah seenaknya memutuskan proyek film tanpa persetujuan dirinya. Mungkin merasa agennya itu yang membesarkan karir Siu, ia kekeh memintanya untuk menandatangani kontrak kerjasama mereka. Untuk melakukan hal itu mereka pergi ke perusahaan bersangkutan. Di sanalah Siu kembali bertemu dengan cinta pertamanya sekaligus gadis yang mencapakannya. Yang tak lain dan tak bukan adalah Tia. Tak ada tegur sapa di keduanya, mereka sama-sama bertampang dingin. Keributan yang dilakukan Siu akibat ulah agennya masih berlanjut di meja meeting. Siu masih kekeh menolak proyek tersebut. Dan keributan mereka menjadi pusat perhatian, termasuk Tia yang ternyata bekerja di sana. Melihat artisnya yang tak bisa diatur, akhirnya agennya Siu mengancamnya kalau ia akan membuang Siu katanya. Ancaman tersebut tak berpengaruh terhadap Siu, ia malah dengan senang hati pergi dari agen yang membesarkannya itu, yang membuat agennya kesal. Tambah kesal lagi ketika Siu menunjuk mantan kekasihnya sebagai agen dadakannya, yang langsung membuat ia bingung. Yang akhirnya untuk pertama kalinya mereka berbicara, bukan untuk membahas perasaan mereka, melainkan untuk membahas pekerjaan mereka. Masih dengan ekspresi dingin. Tia yang masih syok mempertanyakan apa maksud Siu menunjuk Tia sebagai agennya. Supaya bisa menyiksa Tia katanya. Tia yang mendengarnya langsung bermuka asam dan setelahnya menolak. Tak habis akal Siu memaksa Tia untuk menerima dirinya. Dengan cara memberikannya pertanyaan dengan jawaban yang harus dijawab Tia dengan cepat. Seperti Tia pilih anggur atau apel katanya. Dan pertanyaan terakhir yang membuat Tia dongkol ketika Siu bertanya pilih jadi agennya atau tidak. Dan pilihan Tia tidak sengaja menjawab ya, dan setelahnya ia ralat kembali. Tapi Siu tak mau tahu, menurutnya jawaban pertamalah yang sah katanya. Yang akhirnya Tia dengan terpaksa menjadi seorang agen bagi mantannya sendiri. Pekerjaan pertama yang harus dilakukan Tia adalah menyambangi kediaman rumah artisnya. Betapa kagumnya ia ketika melihat piala-piala penghargaan yang dimiliki Siu. Melihat Tia yang terkagum-kagum itu membuat Siu kembali menyindirnya tentang ia yang dicampakkan Tia beberapa tahun yang lalu. Apakah kau menyesal katanya? Tak ada jawaban darinya, ia malah menghindar. Tiba saatnya pekerjaan Tia yang sebenarnya dimulai. Dari mempersiapkan semua yang berhubungan kerjasama antara artisnya dan perusahaan yang memakai jasa Siu. Terus membentuk sifat Siu yang tadinya dingin berubah menjadi tersenyum. Mengajarkan Siu saat bertemu dengan para penggemarnya dengan baik dan hal-hal perencanaan lainnya. Tiba saatnya momen yang membuat Tia kaget. Itu terjadi ketika dalam acara tanda tangan sebuah kontrak kerjasama yang dilakukan Siu. Tia kembali dibuat pusing olehnya hanya gara-gara sebuah pulpen. Yaitu Siu tak mau menandatangani kontrak tersebut. Dengan alasan kalau tidak dengan pulpennya sendiri ia tak mau tanda tangan kontrak katanya. Dan itu membuat Tia kesal. Dan setelah tahu bahwa pulpen tersebut adalah pulpen pemberiannya dulu, Tia mematung tak percaya dengan ekspresi sedih. Di lain sisi mantan agensi Siu terlihat dendam atas pelakuan Siu itu. Dan ia sekarang berencana mengorbitkan artis baru yang bakal menyaingi Siu. Alasannya simpel karena Siu bukan apa-apa tanpa dirinya katanya.
Dan sejak saat itu semua kepopuleran Xiu tergeser. Tak ada yang mau memakai jasa Xiu kembali. Dan itu ulah dari mantan agensi Xiu sendiri yang terkenal mempunyai banyak koneksi. Bukan itu saja, Tia selaku agen dari Xiu harus ngemis-ngemis untuk mempertimbangkan proposal album terbaru Xiu ke beberapa produser yang semuanya menolak. Bukan hanya penolakan, bahkan ada yang lebih parah dari itu. Proposal yang diberikan Tia dibuang di kolam dan Tia sendiri yang harus memungutnya. Sedangkan Xiu sendiri ia tak fokus dengan pemberitaan yang ada, yang terus-menerus mempertontonkan artis baru yang bernama Gao tersebut dengan segala gosip-gosipnya. Itu yang membuat Xiu jengkel dan kehilangan inspirasinya dalam membuat lagu. Tia yang melihat itu mencoba menenangkan Xiu dengan membawanya ke sebuah kafe yang tak lain dan tak bukan tempat tersebut adalah tempat di mana pertama kalinya mereka bertemu. Yang saat itu inspirasi yang ia cari mendadak muncul ketika melihat suasana yang sudah ia tinggalkan dulu. Xiu manggung dengan lagu barunya yang membuat pengunjung di sana terbawa suasana, termasuk Tia yang mendengarnya sampai-sampai terharu. Bukan itu saja, ternyata di sana juga ada seorang produser dan memperhatikan Xiu yang sedang tampil. Yang saat itu Xiu mendapat respon yang sangat luar biasa dari para penonton. Berkat kejadian tersebut membuat nama Xiu kembali melambung. Tawaran pemotretan tak henti-hentinya ia kerjakan. Di tengah kesibukannya itu ada suatu momen yang membuat Xiu kaget. Itu diawali ketika Xiu dan Tia tersesat sampai tengah malam yang saat itu suasananya sangat indah. Untuk pertama kalinya mereka mengingat momen kebersamaan mereka dulu. Dan secara mengejutkan Tia mengakui tentang kenapa berpisah dengan Xiu. Dan ternyata itu demi kebaikan Xiu sendiri, karena selama mereka bersama Xiu terlalu fokus kepada Tia. Karena Tia tak mau menjadi beban bagi Xiu, akhirnya ia memutuskan untuk berpisah katanya. Mendengar pengakuan tersebut membuat Xiu kaget sekaligus senang. Selesai momen mengejutkan barusan tiba saatnya momen-momen kocak keduanya. Itu diawali oleh Xiu yang sedang khawatir karena mengetahui Tia yang sedang sakit. Xiu yang terlanjur khawatir berlebihan sampai-sampai menyamar menjadi seorang perempuan untuk membodohi penggemarnya. Itu ia lakukan supaya bisa pergi ke rumah Tia yang ia khawatirkan. Dan tahu apa yang terjadi setelah Xiu tiba di tempat tujuannya? Ia mendapati pria lain di rumah Tia. Yang saya tebak pria ini yang diketahui bernama Suan adalah mantan kekasih Tia. Walhasil membuat Xiu gondok setengah mati. Dan pelakuan Tia tersebut dibayar tuntas oleh Xiu pada saat pemotretannya. Yang saat itu Xiu dengan sengaja beradegan sensasional depan Tia. Dan sekarang giliran Tia yang kesal. Aksi-aksi balasan mereka terus berlanjut, seperti dengan sengaja membawa pasangan masing-masing. Terus Xiu adu masak dengan Suan. Karena ia cemburu Tia terus-menerus mengeluh-elukan Suan yang pintar masak. Makanya Xiu tak mau kalah. Aksi-aksi balasan mereka baru berhenti ketika sebuah pesan masuk mengabarkan bahwa proposal album terbaru Xiu diterima oleh seorang produser. Berkat kabar tersebut Xiu dan Tia bahagia kegirangan sambil berpelukan. Yang kocaknya pasangan mereka masing-masing dicuekin. Kebahagiaan mereka bertambah ketika mereka memutuskan untuk balikan sambil mengatakan perasaan sayang keduanya. Yang sangat terlihat tulus sampai-sampai mereka melakukan hal-hal yang terlarang. Dari sinilah awal petaka bagi kisah percintaan mereka kembali terulang. Itu semua gara-gara seorang wartawan yang sengaja ngintip mereka. Hampir saja berita tersebut ia angkat ke media, tapi ada salah seorang wanita yang berpengaruh yang mencegah itu, yaitu mantan agensinya Xiu. Ternyata ia masih peduli pada Xiu, karena kalau sampai foto-foto tersebut sampai ke media, karir Xiu bakal hancur katanya. Ia melakukan itu karena Xiu sudah ia anggap sebagai anak. Katanya sih begitu kalau menurut pengakuannya. Yang entah negosiasi seperti apa sampai-sampai wartawan tersebut tunduk pada wanita ini. Setelahnya wanita ini juga menemui Tia dan mengancamnya serta menyalahkan Tia karena hampir membunuh Xiu. Dan satu lagi ia juga meminta Tia untuk meninggalkan Xiu. Demi kebaikan Xiu sendiri katanya. Tia yang mendengar itu tak bisa apa-apa. Dan tepat saat konser perdana dari Xiu dilakukan sukses besar, Tia pamitan. Ia pamit tidak mengatakannya secara langsung, melainkan melalui tulisan di kaca tempat Xiu bermake up. Yang membuat Xiu panik mencari Tia yang tak kunjung ia temukan. Dan untuk kedua kalinya Tia meninggalkan Xiu dengan alasan yang sama, yaitu demi kebaikan Xiu sendiri. Yang membuat keduanya menangis dalam diam. Sejak saat itu mereka tidak pernah bertemu lagi. Dan Xiu sendiri popularitasnya semakin menanjak. Walaupun begitu tak ada kebahagiaan di dirinya. Sedangkan Tia hanya bisa memperhatikan Xiu dari jauh. Dan begitupun Xiu hanya bisa membayangkan Tia, orang yang dirindukannya dengan tampang sedih.
yang ia tak tahu keberadaannya di mana. Tiba saatnya ajang penghargaan bergengsi bagi para artis berprestasi dilaksanakan, dan tentunya Siu pun diundang ke sana yang langsung disambut meriah oleh para penggemarnya. Tidak seperti artis kebanyakan yang membawa pasangan, Siu ke sana seorang diri. Dan ternyata dari jauh di sana Tia pun ikut datang dan menyaksikan Siu di bangku penonton. Tepat saat Siu mendapatkan penghargaan tersebut, ia berpidato dan menceritakan tentang Tia yang tidak ia sebutkan namanya, tapi saya tahu itu untuk Tia. Ia menceritakan tentang Tia yang selalu menemaninya dari nol, menyemangatinya saat ia terjatuh. Tentu saja Siu mengatakan kalau Tia sumber inspirasinya. Dan yang terakhir yang membuat semua penonton terharu, termasuk agennya dan yang paling kena tembak Tia sendiri sampai nangis terseduh-seduh, adalah saat Siu mengungkapkan rasa sayang dan cintanya terhadap Tia. Ia sampai memohon-mohon untuk bertemu di tempat spesial mereka. Setelah turun dari panggung penghargaan tersebut, Tia tidak langsung duduk, ia malah berlari ke tempat yang dijanjikan. Bukan hanya Siu, Tia pun melakukan hal yang sama. Cuma bedanya mungkin Tia dalam keadaan menangis. Yang akhirnya mereka bertemu kembali, bukannya mereka ketemu kangen karena lama tak jumpa. Tia malah ngomel-ngomel tentang pernyataan Siu tadi, yang menurutnya penggemar Siu bakal ngamuk-ngamuk katanya. Tapi Siu tak peduli, ia malah kembali mengungkapkan perasaannya, yang membuat Tia mematung. Dan setelahnya Tia mengatakan perasaan yang sama.